tapi adalah teknologi, fisika. Itu, Pak. Kuasai STEM, gitu kan. Ibnu Rushd itu adalah pelopor empirisisme di kalangan umat Islam. Nah, sayang sekarang ini kemudian orang-orang kalau bilang ulama itu pasti yang menguasai fikih gitu. Oh no, gitu kan. Kejayaan Islam bukan pada penguasaan fikih, tapi penguasaan ilmu dan teknologi. Oke, lanjut, Ibu. Siapa ini? Oke, nah bulan Ramadan ini kan bulan Quran nih. Bulan diturunkannya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, ya, dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan batil. Bagaimana kita tahu antara yang hak dan yang batil kalau kita tidak punya ilmu untuk mengkomparasi, melihat dengan cahaya yang terang mana yang benar, mana yang salah, itu harus pakai nalar. Makanya otak ini anak-anak kita harus dilatih lewat matematika. Jangan terlalu banyak menghafal. Kita itu tidak tahfidzul Quran, tapi tafhimul Quran. Pemahaman Quran harus yang ditingkatkan. Oke, lanjut. Nah, maka bagaimana kita umat Islam ini, para peserta KSJM ini, para santrinya Ayatullah Imam Robbandi ini, sedikit segi Imam Khomeini kan, Imam Robbandi, Imam Khomeini itu sedikit saja itu kan. Bagaimana kita dalam mengapresiasi Al-Quran itu? Nah, kita selalu membaca Al-Quran, tapi untuk apa? Untuk spiritual saja, yaitu baik. Untuk mendapatkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah, bagus. Cuman tidak cukup. Harus yang kedua itu. Apresiasi intelektual. Nah, sekarang saya tanya kepada ibu-ibu. Apa? Ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini itu, wajahnya itu wajah-wajah sorga. Insya Allah ini apa? Calon penghuni surga. Tapi saya tanya itu, Al-Quran itu menjelaskan bahwa nanti ketika ibu-ibu bapak masuk surga itu akan ada hidangan, minuman untuk sambutan para penghuni surga itu. Welcome drink. Nah, apa welcome drink para penghuni surga itu? Nah, itu disebutkan dalam Quran itu. Tapi kita nggak tahu kan? Waduh, datang ke rumah saya, Pak, Bu, akan saya suguhi minuman itu. Minumannya itu adalah wedang jahe. Nah, jadi kalau datang ke rumah saya akan saya suguhi wedang jahe itu sebagai gladi bersih nanti ya, agar kita terlatih, terbiasa. Nanti kalau masuk surga itu tidak kaget. Nah, kita kan tidak tahu intelektual kita, jadi harus didekati dengan ilmu Quran itu ya. Ada surat Rum, Ghulibatir Rum fi adnal ardi. Bangsa Romawi telah dikalahkan oleh bangsa Persia di wilayah terdekat. Wah. Nah, pertanyaannya, mengapa bangsa Romawi itu kalah? Dan wilayah terdekat itu di mana? Wah. Nah, tanyakan kepada seluruh santri yang belajar di pesantren-pesantren Indonesia. Apakah pesantren modern atau pesantren kuno? Gitu kan? Tanyakan pada mereka itu. Mengapa bangsa Romawi itu kalah? Kalau ada yang bisa jawab, jempolan itu. Rata-rata mereka hanya menghafal itu. Tidak pernah meneliti Al-Quran dengan pendekatan sejarah. Nah, ini makanya umat Islam itu selalu mengulangi kesalahan orang-orang di masa lalu karena tidak memiliki kesadaran sejarah. Nah, yang paling banyak itu apresiasi mahis, ya. Jadikan Quran itu seolah punya kekuatan magic. Wah, apa itu bang? Ya, untuk hal-hal yang sifatnya klinik dan penuh dengan superstition, gitu ya, tahayul itu kan. Katanya kalau baca surat Al-Waqiah nanti bisa kaya. Itu. Waduh, Erick Thohir itu tidak pernah baca surat Waqiah, itu bisa kaya itu kan. Elon Musk itu tidak pernah baca surat Waqiah itu, tapi dia menjadi orang terkaya di dunia itu. Nah, karena menganggap bahwa dengan baca Quran maka kemudian bisa utang bisa lunas itu. Oh, tidak ada itu. Kalau utang ya dibayar itu kan. Tidak ada itu. Oke, lanjut. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Wah, sudah hampir habis ini. Nah, dalam peradaban itu, menurut Arnold Toynbee ini ya, itu
yang paling dalam itu, pilar paling dasar paling utama adalah spiritualitas, keimanan, keyakinan. Dari keyakinan itu akan menumbuhkan etika. Nah, maka peradaban yang tinggi itu pasti mereka itu punya ajaran agama yang sangat kuat. Ya, seperti Islam itu kuat. Hindu, India itu kuat. Walaupun miskin tapi mereka tetap teguh. Nah, bangsa Palestina itu spiritualitasnya kuat. Dibom berkali-kali tetap survive gitu kan. Tapi hendaknya memunculkan etika, etos keilmuan. Bangsa Mesir kuno itu walaupun keyakinannya seperti itu tapi mampu membangun piramid. Konstruksinya luar biasa, arsitekturnya juga sangat unik piramid itu. Mereka memiliki ilmu. Itu kan karena doktrin agama. Etika, kemudian estetika. Kita kalau datang ke sebuah tempat pasti dilihat bangunan-bangunan yang indah. Korea bisa merajai dunia itu karena estetika di sana itu kan. Ada apa? Girl band itu kan, ada Blackpink, ada aespa itu kan. Wah, sehingga terkenal seluruh dunia. Nah, industri kecantikannya, estetika itu. Lukisan-lukisannya yang indah. Penting. Nah, dan yang paling tinggi itu adalah teknologi. Bangsa yang menguasai teknologi maka dia akan mempengaruhi seluruh dunia. Jepang. Wah. Orang Jepang itu sangat bahagia kalau jalan di Indonesia. Seluruh jalan penuh dengan mobil-mobil produksi Jepang. Kan? Demikian juga Korea. Jerman bisa kekuatannya paling kuat, ekonomi paling kuat di Eropa karena kekuatan teknologi. Dan sekarang Amerika sudah takut dengan teknologi Cina. Nah ini, jadi umat Islam harus menguasai teknologi, harus memperbanyak insinyur. Nah, kalau ulama ya sedikit saja lah, jangan banyak-banyak gitu kan. Cukup satu aja lah gitu kan, di Kebumen aja. Yang lainnya harus jadi ekonom, insinyur, arsitek. Nah ini yang penting itu. Oke, lanjut Bu. Halo. Oke, nah ini jadi perintah Al-Quran itu adalah bahwa kita ini ya Allah anzala minas samai ma'an fakhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Tidakkah engkau melihat bahwa sungguh Allah menurunkan air dari langit? Nah itu umat Islam harus mempelajari fenomena alam itu. Hujan yang sangat deras gitu kan, yang karena tidak diantisipasi maka mengakibatkan banjir yang luar biasa. Kemudian menghasilkan tanaman beraneka macam warnanya. Di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Mengapa terjadi aneka macam warna? Itu harus diteliti itu. Lanjut, Bu. Nah, wah, belum. Wa minan nasi wa dawab wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Nah, ini kemudian innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Tapi yang dimaksud dengan ulama ini adalah yang menguasai fisika tadi, yang mempelajari hujan yang turun dari langit, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam itu. Jadi keilmuan itu. Ya, jadi bukan ulama itu bukan yang sekedar bisa memimpin tahlil di kampung, bukan itu. Tapi yang ya Habibie itulah ulama itu. Wah, Ayatullah Imam Robban inilah ulama itu. Syekh itu dia itu kan Al-Mukarram. Saya kira itu Bu yang bisa saya sampaikan bahwa Bapak ya untuk KSJM pada malam hari ini. Oh, tepat ini kan. Tepat waktunya. Oh, lebih 1 menit ya.